Ketemu lagi di Sophie Nafi Talks You Are Loved. Hari ini saya punya tamu yang matching sekali dengan tumbler saya dan tembok. Aku bisa cosplay jadi tembok nih. Fanny Ghazani. Yeay. Yang namanya nggak ada Fanny-Fanninya. Nggak ada, Kak. Jadi, Ghazani Prera. betul. Terus kenapa lu dipanggil Fanny? Jadi gara-gara mamaku tuh yang melahirkanku itu namanya adalah Faiza. Ada Bu F-nya. Faiza. Iya kan. Terus namaku Ghazani Prera itu dari papa. Prera tuh marga. Enggak sih, Enggak itu juga. kayak dia nyari dari buku-buku gitulah katanya dulu. Tidak kreatif ya, mencontek. Terus habis itu karena mama kayak kok namanya Ghazani Prera, pengen dong nama anak tuh ada FF-nya kayak nama aku gitu yang ngelahirin. Jadi Fanny. Kan Sani kan mungkin dia nggak mau, maunya Fanny gitu. Berarti lagunya BCL harus kita revisi ya. Iya. Fanny. Nah, mau nggak tuh kira-kira BCL? Udah warnanya kuning nih, ya kayak sun gitu. San ya, Sani. Tapi kamu dari kecil berarti dipanggilnya Fanny? Nggak pernah di sekolah Ghazani, kalau di absen kan Ghazani gitu kan? Kalau di absen ya Ghazani gitu, Ghazani. Tapi kalau di keluarga panggilnya Fanny atau Nini sebenarnya. Nini. Tapi kalau di keluarga kamu nih nama Ghazani kan kayaknya ada turunan Arab, bener nggak? Bener. Itu bahasa Yunani sih. Sebenarnya Yunani. It's not Arab. Enggak. Karena kayak nggak tahu ya kalau gue ke airport besar di mancanegara, Ciela. Itu pernah baca nggak ada Ghazani watches? Tokonya gede loh, toko jam. Jangan-jangan itu adalah harta warisanku. Bisa nggak aku diselip-selipin ke situ? Gue pikir Ghazani itu marga gitu. Enggak, tapi kalau ada yang mau ngangkat aku mau loh. Ghazani watch. Iya, Ghazani watches itu loh. Itu kayak nama dari buku sih, papa bilang bahasa Yunani gitu. Artinya lo nggak tahu? Artinya cantik kalau si Ghazani itu, iya. Oh, Preranya nggak? Nah, aku nggak ngerti tuh. Karena aku Okay. sama papa juga, papa kan pisah sama mama pada saat aku kecil, aku umur 7 tahun kalau nggak salah. Jadi memang nggak punya obrolan serius gitu, dan semenjak saat itu juga hubungannya tuh nggak yang baik banget. Jadinya nggak pernah ada obrolan kayak gitu. Sampai sekarang? Papa sekarang udah meninggal tuh 2000 berapa ya? 15 kalau aku nggak salah deh, Kak. Oke. Gitu. Oke. Aku nanti kayaknya aku mau nanya sedikit soal itu. Bukan. Karena gue juga punya cerita sama bokap gue kalau gue. Jadi kayak kalau ada anak perempuan yang juga punya cerita soal bapaknya, apa gue suka yang waktu lu dulu gimana gitu. Suka gitu. Pengen tahu ya? Pengen tahu. Beda dan samanya di mana? Iya, ya? perbedaan perjuangannya di mana? Karena menurut gue perempuan itu sangat membutuhkan figur bapaknya. Seharusnya. Iya. Kita ke ini dulu. Lu tuh berarti sama si papa sama mama ini anak pertama? Pertama, iya. Oke. Anak pertama. Dan tunggal? Enggak, ada adik? Tunggal dari papa mama. Tapi aku punya kakak yang beda papa. Jadi mamaku itu nikah pertama, terus berpisah, kemudian nikah lagi dengan papa aku. Oke. Gitu. Terus ya berpisah lagi. Ya qadarullah ya, takdir Tuhan. Iya. Iya gitu. Jadi kamu anak pertama di sini, tapi kalau secara dari anaknya mama, anak ketiga. Yang terakhir. Kamu sendiri ngerasa lebih sebagai anak apa? Anak pertama. Iya ya. Iya. Karena kakak aku itu yang berdua kan dirawat sama papahnya dan punya kehidupan yang baik lah, yang sempurna menurutku. Finansialnya cukup, pendidikannya dapet gitu. Nah, aku itu bersama mama pada saat mama papa berpisah. Yang dimana mama tuh berjuang dan bertahan dengan segala macam cara lah. Jadi benar-benar berduaan aja. Akhirnya ngebentuk karakter aku yang memang menurutku lumayan keras. Terus akhirnya mandiri, ngatur, gitu-gitu. Yang aku lihat akhirnya sekarang kakak-kakak aku kalau lagi ada permasalahan misalnya atau minta pendapat, itu pasti ke aku gitu. Minta pendapatnya gitu. Pendapatmu matters gitu ya? Iya jadinya. Mereka. Padahal kan sebenarnya kalau adek kan biasanya diarahin ya. Kalau ini aku bisa ngatur. Enggak Kak, kamu gini. Oh iya? Kamu gini. Iya. Terus mereka kayak, ya tapi kakak takut misalnya. Kakak takut nih. Enggak, ntar kamu ngomongnya gini gitu. Terus mereka mau. Karena dia percaya, oh adek gue pejuang gitu kali ya. Kali ya. Padahal bedanya jauh nggak? Beda jauh. Kakak aku tuh 44 dan 42.
Oh. Aku 34, beda 10 tahun sih. Milenial sama Gen X padahal tuh ya. Si Iya, milenial iya. ngasih tahu si Iya, Gen X nih. Ini dengan termasuk songongnya. hal langka ya. Iya. Ini yang- langka. Dan mungkin kakak aku juga ini ya open berbesar hati lah ya Iya, untuk untuk bisa ngobrol. menerima pendapat adiknya gitu. Iya. Ini kalau mau ngobrol ke pemirsa yang ini kameranya, oke, boleh ya? Biar nggak bingung. Soalnya kayak banyak kali kameranya kakak ini gitu Iya, kan. ya ampun. Iya. Baru mulai loh ini padahal YouTube-nya ya. Ampuh sekali ini banyak kamera. Biar macam di ibu-ibu kota itu. Biasa itu di kota-kota ya. Iya benar. Awalnya kamu masuk ke dunia entertainment, aku penasaran karena aku baca dari wiki, terus ngikutin lagi historymu dulu-dulu gitu ya, presenter pernah. Kayaknya malah sebenarnya awalnya sinetron ya, if Iya, I'm not benar. mistaken ya. Benar, Kak. Baru sekarang ke film Film. yang adalah nanti kita bicara tentang filmnya yang terbaru yang sekarang sedang tayang guys, di mana dia jadi hantu. Iya. Ya. Awalnya itu kenapa Fanny terjun ke dunia entertainment ini? Jadi awalnya tuh nggak sengaja sebenarnya. Waktu aku SMA kelas 2 apa kelas 3 kan kita dulu masih ada majalah-majalah tuh ya Kak. Nah adalah satu majalah namanya majalah Hai. Butuhlah kayak gadis Hai apa-apa Hai gitu, aku lupa deh. Iya, Hai pernah bikin satu edisi yang mereka butuh ceweknya kan, Iya. jadi nggak terlalu cowok kan? Iya benar. Iya. Nah aku dapet lah di situ akhirnya masuk ke majalah itu. Iya. Dari situ dilihat sama PH waktu itu Soraya. Oke, Dia- Intersin film. Soraya, iya Intersin ya. Dulu tuh kayaknya dia di Indosiar deh tayangannya, lupa aku. Iya, Weekly dulu masih Weekly. Oh oke, belum stripping Belum ya? stripping. Oke. Nah dari situ aku dipanggil lah dulu kalau nggak salah namanya Ibu Dewi gitu. Dipanggil untuk casting, terus casting, abis itu dapat satu peran untuk Weekly. Nah dari situ aku masih ikut-ikut kan acara ekskul remaja lah. Nggak sengaja waktu itu ada kayak acara fashion show di Kuningan. Terus aku ketemu satu manajemen. Oke. Ketemu satu manajemen, diajak untuk casting juga di MD Entertainment. Casting lah di MD, dapatlah stripping Cinta Fitri. Iya, itu kamu jadi apa? Aku sempat baca, hah? Cinta Fitri? Iya. Jadi apa dia waktu itu? Umurnya berarti masih kecil dong? 16-17 deh Fanny tuh kan. Iya, jadi Kayla, apa? adiknya Farel, adiknya Wisnu. Adanya Wisnu, oh. Kayla oke. gitu. Tapi aku di situ nggak lama sih. Maksudnya aku ngabisin kontrak. Kan Cinta Fitri season 2 main juga? Main, tapi itu ya mungkin secara mental belum pekerja lah ya. Anak umur 16 tahun disuruh sekolah jam 7 pagi, dipulangin syuting jam 4 pagi, coba gimana deh? Oh nggak kuat sih. Nggak kuat, dan ternyata yang nggak kuat tuh bukan cuma aku doang. Mama ternyata nggak ready dengan anaknya kerja sebegitu kerasnya. Akhirnya ya ada diskusi lah, kita kayaknya lebih baik nggak deh gitu, lebih baik stop aja dulu gitu. Kita nggak apa-apa kok hidupnya. Itu susah banget kan sebenarnya, rumah nggak punya sebenarnya. Definisikan susah deh. Susah tuh apa? Ada orang yang susahnya itu tiap bulan ujung ke ujung itu harus mikir untuk ketemu. Ada yang rumah mungkin harus habis kontrakan, pindah lagi. Apa susahnya definisinya Fanny waktu itu? Susah yang kami alamin itu adalah mama kan single parent yang tidak dibekali pendidikan dan juga pengalaman untuk bekerja gitu. Jadi sehingga dia tuh hanya benar-benar bergantung sama warisan, dan syukurnya ya alhamdulillah ada warisan lah ya yang bisa dijual atau apa untuk kita hidup. Gitu. Terus saat itu juga tanpa bermaksud mengecilkan apa yang papa kasih ya, tapi yang papa kasih tuh memang mungkin sangat ngepas lah untuk kehidupan kita berdua. Jadi nggak punya rumah, ngontrak di gang kecil gitu, nggak punya mobil. Terus ya mama dulu punya rumah, dulu punya kayak hotel-hotel bintang kecil lah ya gitu, dijual juga akhirnya. Karena gimana mau sebanyak apapun warisan kalau anaknya nggak bisa ngolah uang itu juga susah sih. Mama nggak punya pengalaman, nggak ngerti kan? harus Nggak diapain. Dia taunya kalau ada warisan ya udah buat hidup gitu, nggak ngerti muterinnya gimana. Oke. Gitu akhirnya ya susahnya bisa dibilang ya gitu. Dulu tuh sepatu tuh sampai mangap-mangap gitu loh, bener-bener Segitunya? iya bener-bener susah deh gitu. Jadi waktu itu kalau syuting tuh mondar-mandir, kalau kasih syuting aja udah 300 apa 200.000 aku lupa deh. Naik Terus bus? naik taksi karena kan harus bawa koper kan, peralatan Baju ya, repot syuting itu guys gitu. Terus habis itu modalnya juga perlu ya, karena di lokasi syuting awal-awal kayak baju bawa ini bawa baju itu susah juga. Mama harus kayak jual ini jual itu, jual lah sampai jual lah, cara dia bertahan itu coba menjual. Jadi susahnya tuh aku sebegitunya sih. Berdua aja berarti kan sama mama. Berarti dalam perjalanan ke tempat syuting atau mungkin malam ketika pulang pernah terjadi percakapan bahwa ini lagi susah Van kita. Jadi
apa ya, nggak tahu apa karena kamu kerja juga ikut menyumbang terhadap perekonomian berdua, karena kan satu keluarga ini berdua kan. Iya. Pada saat aku kerja memang buat hidup kita berdua sih. Oke. Gitu, dan aku benar-benar nggak masalah. Ini benar-benar mungkin tangan Tuhan nih. Ini ceritanya agak unik. Jadi tiba-tiba papa itu nggak ngasih uang bulanan lagi dengan alasan nggak bisa lah. Dia udah pensiun, dia punya keluarga lagi dan lain-lain. Terus tiba-tiba aku dapet sinetron gitu. Bener-bener kayak rezeki yang saat diganti ini tuh dengan sinetron yang menurutku juga jauh lebih banyak gitu. Yeah. Dulu tuh ngasih cuma berapa misalnya, terus aku dapetnya mungkin 10 kali lipat saat itu. Iya. Gitu. Jadi ya bener-bener mungkin dibilang takdir ya. Hal yang aku nggak sangka-sangka juga bisa akhirnya memulai karir dengan cara yang seperti itu di dunia entertainment juga. Gitu. Di umur 16 itu? Umur 16 gitu. Dan kalau misalnya ditanya kenapa bisa aku ngerti, mungkin sekarang ini Kak. Ya. Aku akhirnya ngerti kalau oh ternyata dulu tuh susah banget ya gitu. Sampai sepatu aja mangap misalnya gitu, beli buku aja susah gitu misalnya. Atau rumah aja harus digang, nyari kontrakan yang paling murah opsinya yang mana gitu. Ya, ternyata pas udah besar baru bisa memahami kalau dulu tuh susah. Mungkin kalau saat kecil nggak ngerti kan? Iya, yang penting ada mama. Iya, yang penting ada mama, yang penting ada makan. Udah simple. Iya. Gitu. Iya. Mau makannya cuma pakai telur juga kita nggak ngerti kalau ternyata itu adalah bagian dari caranya gimana buat bertahan hidup. Iya, iya. Gitu. Iya. Yang penting kenyang rasanya. Iya, gitu. iya. Dan waktu itu nggak pernah nanya berarti ya sama mama ya? Enggak sih. Ma, kenapa kita gini gitu? Emang nggak lihat teman-teman atau oh gini deh, kan begitu masuk ke persinetronan kan yang lain-lain mungkin udah rada jadi ya, datang naik mobil sendiri. Apa kamu nggak ada komparasi tuh, nggak berusaha membandingkan lalu bertanya, oh kita ternyata beda ya gitu? Kalau saat dulu aku lupa deh pernah bertanya apa enggak. Kalau dulu ya, tapi ya memang ya jelas ada perbedaan gitu. Kalau secara diskusi obrolan aja ya di lokasi syuting, misalnya yang lain punya uang buat belanja make up, atau ada dulu tuh cerita yang aku ingat banget, kita abis belanja satu baju aja tuh beli semua warna. Kayak kok duit aku nggak ada ya? Kok aku mikir satu baju aja susah ya? Dia aku kayaknya nyari baju aja kok disuruh bawa baju ini nggak ada. Ternyata ya uangnya habis buat ongkos, buat makan, buat persiapan syuting ya gitu. Yang pada saat di umur itu aku belum bisa paham gitu. Tapi aku nggak ngerasa digunain atau gimana ya, karena aku juga enjoy ngelakuinnya gitu. Sampai akhirnya aku bisa bertahan di sini. Di karir ini aku memang ngerasa aku jatuh cinta sekali sih. Jatuh cinta banget sama karir ini gitu. Pertama ya ini yang ngidupin aku dulu di saat aku nggak tahu cari uangnya ke siapa dan bagaimana. Kedua ternyata pas aku jalanin aku suka gitu. Sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Tapi kan Fani sempet stop tuh yang tadi kamu bilang stop dulu deh karena mama juga nggak tega. 2 tahunan lah. Ngelihat kamu kerja keras kayak gitu, sekolah jam 7 pagi, pulang sekolah langsung syuting sampai jam 4 pagi baru pulang. Kan itu parah banget sih. Parah banget. Iya. Belum lagi kalau kita bukan peran utama, nunggunya buset. yang paling terakhir lah kita itu ya, betul. dikasih kesempatan syutingnya di jump shot terus gitu ya. Iya. Berhenti 2 tahun berarti. Iya, kurang lebih betul. Kurang lebih berarti masuk lagi pas udah usia kuliah dong. Iya, benar. Masuk lagi pas kuliah, tapi sebenarnya vakum itu nggak yang vakum-vakum banget, masih ngambil FTV lah. Oh iya. Masih kayak gitu, tapi nggak mau yang berat-berat, intinya nggak mau sinetronan lagi. Gitu. Jadi nggak benar-benar berhenti sih, karena tetap butuh uang kan, untuk hidup. Walaupun FTV mungkin nggak bisa sebesar stripping ya. Iya. Tapi ya yang penting ada gitu ya. Iya, tapi ya lumayan banget kan. Misalnya, let's say dapat dari papa misalnya 100.000, tapi mungkin dengan sekali syuting aku bisa dapat 100.000 gitu. Syuting FTV dulu masih 5 hari ya. Iya. Gitu. Oh iya benar, 5 hari selesai satu judul itu ya. Satu judul. Iya lumayan gitu. sih. Ya lumayan kita aja. break. Ya kan, habis itu baru kita cari-cari judul yang lain gitu ya. Betul. Berarti waktu itu mama yang jadi manajernya? Enggak, yang manajer ada manajer. Ada. Oh, gitu. Bagus dong umur segitu udah bisa nemu manajer pada saat itu. Jadi pada saat aku Cinta Fitri itu aku udah ada manajer sebenarnya. Oke, Gitu, ada yang Kak. ngurusin kontrak dan yang lain-lain gitu ya. Tapi tetap lah, mama kan namanya anak kecil ya, tetap ditemenin syuting, tetap disetirin gitu. Iya. Aduh, mama nyetir juga ya pada saat Nyetir dari itu. nggak punya mobil sampai akhirnya ya bisa punya mobil. Oh ya? Waduh, makanya tuh rumah pertama yang aku beli nih Kak, sampai sekarang di Jakarta, itu aku nggak mau jual. Aku masih tinggalin di situ. Oh ya? Karena aku ngerasa ini nih rumah perjuanganku. Keringet. Iya. Keringetmu.
Sampai pas udah nikah kan suamiku bilang kayak ya udah dijual aja, kita kan bisa pindah tempat lain gitu. Itu kayak ini tuh rumah berjuang ya nggak, Steph? Ada sahabat aku dia mau nangis. Bener-bener rumah yang dari rumah jelek gitu terus aku renov, sekarang udah agak bagus. Jadi aku sayang banget sama itu rumah. Jadi sampai dengan saat ini kita ngobrol nggak ada rencana mau jual ya itu ya? Belum ya. Nanti kalau mau jual aku datang ke sini, aku iklanin apa di sini. Bisa sekalian jualan di sini. Cerita dong pas pertama kali bisa punya mobil itu umur berapa? Kamu ingat gak? Ini punya mobil tuh Cinta Fitri. Gara-gara sinetron stripping. Dulu tuh masih DP berapa ya? Berapa belas juta gitu. Udah bisa dapat mobil. Iya. Tapi dulu tuh kalau mama cerita sih sebenarnya bukan dari situ. Tapi mama dulu kita masih punya kayak tanah di Yaman apa gimana gitu. Terus, Yaman, lu Arab bener ya? Iya. Terus serius Yaman? Iya Yaman. Terus dapat entah atau dari hotel aku lupa deh itu dari mana uangnya, terus buat DP itu. Tapi cicilannya pakai Fani punya honor gitu. Gitu ceritanya. Jadi pas pertama kali bisa dapat itu masih ingat nggak rasanya? Apa rasanya? Of course seneng lah, tapi apa yang ada di hati waktu itu? Mungkin aku kalau apa yang aku rasain aku lupa ya. Cuma yang aku ingat kan dulu mama sempat kayak bingung ya. Itu aku masih inget tuh, dia suka nanya-nanya ke kru gitu kayak ini gimana ya, apa sewa mobil aja dulu karena ongkosnya lumayan, syutingnya di Pondok Cabe. Kita tuh rumah di mana ya waktu itu, di Kemanggisan apa di Rawabelong kalau aku nggak salah. Jauh dulu tuh aksesnya belum kayak sekarang loh gitu. Benar. Terus gimana ya, apa sewa ini, wah banyak berpikir lah gitu sampai akhirnya ya lagi-lagi gitu, menurutku takdir Tuhan ada warisan yang kejual bisa buat DP ya beli mobil, ya rasanya seneng lah gitu walaupun mungkin mama capek ya nyetir-nyetirin. Cuma paling enggak kan kita nggak repot lagi nyari taksi, nggak repot barang dibawa, itu repot loh kalau naik kendaraan. Kalau di mobil kan tinggal parkir, bisa di situ barang kita syuting gitu ya. Bener, kalau ini tuh enggak ribet banget gitu, paling enggak repotnya mama berkurang lah saat itu. Ini mobil baru kan berarti waktu itu yang diambil? Iya, apa ya dulu ya? Dulu tuh apa ya, Xenia ya apa? Kalau nggak salah. Mobil baru kan baunya beda, Pan. Seneng nggak sih? Karena aku dulu waktu baru kerja tuh bisa beli mobil second. Aku inget banget Mazda Interplay zaman dulu tuh. Tahun berapa tuh Kak? 99 kali ya, 2000 ya, sekitar segitu deh. Pas dapet mobil second, seneng banget. Aku bawa pulang bolak-balik Jakarta Bandung kalau syuting karena aku masih skripsi kan pada saat itu di Bandung. Nah di jalan tuh dia panas tuh radiator. Nah mulai deh dari situ belajar dari montir. Kalau panas harus gimana, yang gitu-gitu. Jadi begitu suatu hari bisa beli yang baru, baunya beda gitu. Sampai sekarang gua nggak mau beli mobil second. Trauma sama radiator panas ya? Bukan, baunya beda. Oh jadi lebih prefer mobil baru, kode terus. Mobil baru kalau gue. Aku jadi ingat deh radiator panas. Jadi itu dulu pas mama juga pisah sama papa tuh dia sempat mengalami masa-masa di mana ingin menyendiri. Akhirnya kita pindah lah tinggal ke Bogor, sekolah di Jakarta. Nah mobil tuh mobil second dulu belinya. Jadi ya Tuhan ya Allah, itu mobil panas mulu. Jadi radiatornya panas mulu, rusak mulu. Jadi aku jadi ingat ya perbedaannya. Tadinya aku nggak pernah nge-recall perbedaan mobil baru, mobil rumah. Tapi karena ada pembahasan ini jadi ingat. Seru kan? Iya, mobil itu kayak ya Allah kok nih mobil masalah mulu gitu loh. Nggak ngerti banget sih, kita nggak punya uang. Kurang pengertian gitu. Nah, iya orang kalau susah tuh kayak gitu. Aku ngerasain banget. Aduh ngertiin dong, ini udah harus ditungguin syuting lu pakai acara panas. Di jalan dulu kan belum ada Cipularang ya. Dulu tuh masih harus antara puncak dari Bandung ke Jakarta tuh kalau nggak puncak, Padalarang. Lewat Gunung Batu tuh gue nyetirnya. Nah kalau dia panas di tol nih ya, aku ngakalinnya adalah kapnya aku buka dikit. Ya nggak buka gitu, yang penting cetek gitu buka. Terus si radiator itu di zaman dulu nih, zaman MacGyver Gen X nih, itu tuh ditambelnya pakai sabun. Oh gitu. Sabun batang. Biar dia dingin itu. Ya kan artinya kan kalau sampai dia panas kan ada leaking, ada bocor, ada rembes gitu. Nah, jadi ditambal dulu, terus dibuka dikit, terus nyetirnya malah sengaja ngebut karena angin dari depan membantu dia dingin. Oh gitu caranya. Gitu. Nah, lumayan tuh begitu jepret masuk Jakarta langsung bawa ke bengkel. Tinggal naik, waktu itu belum Gojek lah ya waktu itu ya, naik taksi, syuting gitu sambil telepon-telepon terus si montir, gimana bang bisa ngantar sore diambil gitu. Dan itu nggak sekali 2 kali ya panas gitu? Enggak, karena kan nggak pernah punya duit buat bener-bener ganti radiator, selalu diakalin. Sampai
level berikutnya dalam hidup yang Tuhan ajarin aku adalah sekarang kamu boleh beli radiator, beli, udah nggak ada masalah. Oke. Begitu radiator nggak ada masalah, AC masalah. Bener-bener nggak pengertian tuh mobil. Nggak ngerti banget orang susah. Nggak boleh banget orang megang duit dikit ya. Kayaknya dia ngerti gitu. Ini waktunya aku mengambil uangmu. Iya, kayak gitu. Makanya tadi aku nanya sama kamu rasanya gimana, Van? Karena aku inget mobil baru baunya tuh yang kayak I want to have this moment forever gitu, ngerti kan? Apa ya? Dan again mungkin karena dulu aku masih kecil ya, jadi aku bener-bener nggak gitu nggak ya? Nggak Kayak gitu, ya nggak udahlah apa rasanya. gitu. Cuma Mama kali yang harus aku tanya. Mama ya? dan aku yang aku ngeh kan kayak mama mengeluh atau bingung, itu kan aku ngeh tuh, karena ya aku bener-bener berdoa sama dia. Aku kayak ngejalanin syuting aja gitu, nggak ada beban pikiran apa-apa. Tapi dia tuh yang komplain, yang ini, yang itu tuh dia. Jadi yang aku rasain saat itu, oh berarti bebannya mama berkurang nih sedikit pas kita punya mobil. Agak kurang komplainnya ya? Iya. Kok AC kalau adem, nggak masalah deh, bener beda. Beda, bener. Iya. Dibandingin panas, aduh Tuhan di Jakarta lagi. Aduh. Oh tidak. Kayak mobil nggak ada masalah tuh kayak problem hidup tuh sedikit agak lebih berkurang gitu loh. Iya benar. Kenapa kalau susah tuh kayak masalah numpuk ya? Iya benar. Kayaknya merumek gitu ya. Iya. Gitu ya. Kayaknya semua tuh jadi kalau diinget-inget ya. Dulu tuh kayak kok dulu masalah kayak banyak banget ya. Terus kalau misalnya aku lihat ada orang yang sekarang lagi susah terus dia ada masalah dari orang tuanya lah, dari anaknya lah, aku bilang kayak ini aku dulu kayak gini nih, aku kayak kenapa kalau kita lagi susah tuh kayak masalah banyak banget ya gitu. Kayak kita attracting lagi yang lain ya, Iya. kayak magnet gak sih? Ya Allah Tuhan, jangan kasih gitu lagi ya Allah. Ya Allah. Tapi apa yang berubah di hidupmu menurutmu? Awal pertama kamu mulai sadar bahwa permasalahan mulai berkurang nih, kalaupun ada aku bisa hadapi. Itu di usia berapa tuh? Pas udah kuliah lah ya, pas udah ada rumah, ketika nggak perlu lagi mikirin ngontrak di mana dan uang kontrak dari mana. Oke. Gitu. Berarti kebutuhan primer sudah terpenuhi yaitu rumah. Rumah. Jadi kamu lebih settle. Iya. Oke. Disitulah aku mulai bisa mengambil uangku untuk bersenang-senang. Karena kayaknya kalau nggak kan mikir, wah ngontrak di mana tahun depan ya, terus cari kontrakan yang murah tuh yang mana gitu. Terus kita pasti cari opsi kontrakan yang lebih murah daripada yang lain sehingga kita punya saving lebih banyak. Oh selalu begitu ya? Selalu jadi bukan gitu. dari area ya? Area ini aja deh lebih dekat ke tempat-tempat syuting lebih ke berapa? Iya. Berarti dulu mama nyarinya kemana? Pos kota? Setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Kita kan mikir, wah ngontrak di mana tahun depan ya, terus cari kontrakan yang murah tuh yang mana gitu. Terus kita pasti cari opsi kontrakan yang lebih murah daripada yang lain sehingga kita punya saving lebih banyak. Oh selalu begitu ya? Selalu jadi bukan gitu. dari area ya? Area ini aja deh lebih dekat ke tempat-tempat syuting lebih ke berapa? Iya. Berarti dulu mama nyarinya kemana? Pos kota? Enggak. Oh iya ya. Ih gila Kak, gila aku sampai kayak diingetin lagi, iya bisa jadi ya. Kan zaman dulu kemana nyarinya? Atau dia suka naik ojek, terus nyari sendiri gitu. Oh, mama fighter banget ya? Iya lumayan, makanya keras banget. Tapi kalaupun dia nyari sendiri kan belum tentu. Misalnya mau nyarinya kemana dulu Bu? Ke Rawamangun? Kemana biasanya, Bu? Kalau mama biasanya selalu ngedeketin daerah sekolah atau kuliah aku. Oke, itu jadi patokan dulu. Patokannya gitu. Oh, baru sekitaran situ deh kira-kira di mana? Yang murah gitu. yang mana gitu. Apa yang masuk gang satu motor, satu mobil, apa dua arah rumah, atau yang rumahnya kayak gimana, itu kita nggak pikirin deh. Yang penting kayak masih layak ditempatin dan harganya masih kita sanggup. I see. Gitu. Iya.
Iya Itulah. cara bertahannya gitu sih dulu ya. Kalau sekarang kan apa ya, rasanya jarang itu tidak menjadi masalah karena mungkin everything online. Padahal Iya. sebenarnya dalam dunia nyata kalau kita melepaskan mata kita dari sini, jauh juga ya gue kesana gitu ya, kayak gitu. Iya. Kalau zaman dulu memang analog ya guys ya. Jadi di mana kita ditaruh, entah misalnya kita kuliah di situ atau sekolah di situ, ya udah deket-deket situ aja deh. Nyari ininya, Tempat nyari tinggalnya, rumahnya. iya, benar. Terus waktu jadi presenter itu gara-gara siapa? Kan ini udah acting nih, Iya. udah. Tawaran datang aja sebenarnya. Terus waktu itu jadi presenter juga menurutku aku nggak punya kesadaran penuh cara bekerjanya Apa itu kayak presenter? gimana. Iya Oke. loh. Kalau dipikir-pikir dulu sabar-sabar banget loh partner. Itu rezeki tahu. Iya ya, Berkah aku itu. tuh nggak ngerti kayak apa yang sedang aku lakukan loh dulu tuh. Berbeda sama acting, aku ngerti caranya. Kalau presenter tuh aku nggak ngerti. Banyak banget momen dimana aku bingung mau ngomong apa saat itu. Kan ada cue card. Iya, ada prompter. Ada prompter. Cuma kan seringkali misalnya aku presenter infotainment, itu kan komen nggak ada kayak komentarnya Iya, harus kayak nggak. gimana. Harus berpikir kan dulu, yang mana bisa mikir sih anak belasan tahun gitu loh. Iya. Cuma ya tercover sama partner-partner dulu kayak Irfan Hakim. Oh, Irfan. Iya, Omes. Dulu kan Iya. senior-senior Omes. semua. Oke. Gitu. Oh, dari mereka-mereka itulah ya. Awalnya Iya. berarti ketika kamu dipartnerin, lumayan bisa nyender dikit ya. Iya, nyender banget sih kayaknya. Mungkin mereka beban ya saat itu, Iya. cuma mereka nggak bisa Aduh, anak berkeluh. ini gitu ya. Aduh, ini gara-gara murah pasti ini. Iya. Makanya Tapi kita senang simak. mana kamu presenter sama acting? Kalau ditanya senang mana, pasti lebih senang acting. Oke. Karena acting itu aku ngerasa aku lebih menguasai. Oke. Kalau presenter, aku perlu banyak belajar lagi. Karena ternyata beda crowd, beda cara. Itu challenging banget. Tapi kalau kita lagi off air ya kak, waduh, sendirian lagi, waduh, itu bener-bener Tangan dingin ya langsung ya pasti. Iya, ini kayak gimana? Apalagi pas mau opening, itu yang paling susah menurutku, tembus temboknya. Yes, Iya, bener. iya. Orang kan nggak pernah ngerti. Orang ngertinya kita tuh kalau itu udah selalu ready. Iya. Padahal kita kan pasti kayak nyari tahu dulu crowdnya siapa. Yang sering kali IO juga nggak ngasih tahu ya. Ada siapa aja, berapa orang. Ini detailnya kita tuh sering kali nggak dapet gitu. Itu menurut aku challenging. Tapi aku selalu penasaran. Karena kan kalau kita nggak penasaran jadi nggak belajar ya Nggak menurutku. belajar. Iya. Gitu. Iya sih. Ya itu presenter dan MC itu dua hal yang berbeda lagi tuh. Presenter lebih steril, tidak menghadapi segitu banyak penonton. Presenter mungkin masih dalam tanda kutip dibantu teleprompter atau kadang-kadang kita di feeding, di lewat earphone gitu ya dari control roomnya. Kalau MC udah bener-bener Waduh. udah free dive gitu. Iya. Nggak mungkin ada yang tiba-tiba gitu. Nggak mungkin. Terus tiba-tiba ada perubahan coba di tengah jalan. Iya. Sering kali kan Sering. kita kalau MC Iya, tuh iya. tiba-tiba perubahan di tengah jalan atau misalnya kita ngelawak dikit nggak kena, waduh, itu mental tuh kayaknya lagi disentil-sentil saat itu. Harus berpikir lagi kayak gimana caranya nih biar mereka terhibur. Gitu. Belum lagi kalau briefingnya kurang lengkap. Aduh. Jadi aku pernah acara nggak taunya semuanya direksi apa segala macam itu berhijab. Sementara baju gue Rok shoulder, mini lagi? Oh, iya. oke. Terus mini apa nggak mini sih tapi tegoek sampai sini gitu belahannya, ya Oke. kayak gaun-gaun malam gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya nyari akal deh gimana gitu, apalah shawl-shawl apa dibebet-bebet, akhirnya ribet tau gak sih sama bebetan, sampai sama mikrofon, sama cue card, semua. Udah nggak tahu yang mana mau ditutup dulu gitu. Ya kan kita mengikuti crowd kan. Nah Betul. itu akhirnya dari situ gue belajar bahwa oh gue harus bawel nih, manajer gue harus bawel. Tamunya siapa? Orang apa? Etnis apa? Betul. Di rootnya siapa? Itu dicari tahu dulu. Jadi kita tahu culture daripada Bener. audiensnya gitu. Aku dulu pernah nge-MC yang memang orang IO-nya tuh bener-bener detail. Sampai aku dikasih tahu, oh ini orang yang bisa dibecandain, Nah, ini yang enggak. iya. Waduh, selama aku nge-MC itu doang kak. Yang Sisanya enggak? Sisanya nggak pernah. Jadi kita nggak tahu mau yang kita bercandain yang mana, yang bisa, yang mana kan. Takutnya ada tersinggung. Iya atau kan ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka gitu atau Ada yang malah pengen disebut-sebut mulu. betul. Jadi wah, itu perlu banget informasi-informasi kayak gitu sebenarnya. Iya. Untuk kita juga sebagai MC lebih leluasa untuk explore dan mempersiapkan diri menurutku, ya kan? Iya, ada yang menurut aku ya, dia udah ngasih tahu nih, briefing. Ah. Nggak tahu ya salah. Misalnya, gue Aduh, kasih contoh nih. ah. Pernikahan.
si A sama si B. Nanti lu panggil ya, father of the groom. Oke, panggil si bapak ini dan ibu ini gitu kan. Didampingi oleh anak mereka yang kecil, ternyata masih ada adik. Terus ibu ini dan bapak ini. Oke, terus habis itu gue bilang, oh habis itu baru lu panggil orang tuanya dari yang perempuan. Terus gue langsung berkesimpulan dong, oh artinya bapaknya si ini cerai nih, ibunya sama yang lain, anak ya udah berarti ya udah kita baca dalam satu kesatuan. Begitu mau naik tiba-tiba perwakilan keluarga nanya, coba saya cek lagi cue card kamu. Oh ya, salah, anaknya nggak ikutin ini bukan anak bapak ini anak ini setelah perkawinan itu terpisah dan hampir tau gak sih? Kebayang gak sih kalau itu udah kelar sih? Kita yang kelihatan bodoh loh. Iya, kita yang kelihatan bener. Jadi sejak itu tuh gue selalu bawel. Ya mohon maaf ya, yo kalau misalnya gue MC tuh gue pasti bawel. Ini bener ini, iya. Boleh nggak cek lagi? Ini bener, boleh nggak cek lagi? Terus nama, jabatan, ya itu juga penting karena kan salah sedikit kadang tersinggung ya. Walaupun sebenarnya kita manusia yang bisa salah aja sebenarnya ya. Cuma itu penting banget. Penting karena cara bacanya aja tuh. Iya. Kita salah, udah di briefing nih. Nggak taunya si bapak itu bukan dokter Andes, gelar zaman dulu. Ternyata dokter tersinggung. Ajudannya marah. Gue dibilang MC goblok loh pernah. Ya MC Allah. goblok banget gitu. Aduh ya Allah. Ya itu bertahan aja. Iya pak, maaf pak. Padahal di briefing sama di Qcard tulisannya dokter Andes. DRS iya. Nah itu kalau aku yang antara acting sama presenter ya kayak. Berarti kakak lebih suka mana? Sampai saat ini tetap public speaking sih. My main core tetap public speaking. Jadi pernah ada sekolah public speaking atau enggak sebenarnya? Ngajar public speaking iya, tapi untuk buka sekolah sih enggak. Buka sekolah. Aku perlu belajar sepertinya ya. Ada. Kalau di Bali itu bareng sama Mas Tanto Yahya. Oh gitu. Menarik loh. Seru. Nanti deh kalau pas kamu ke Bali ya. Iya mau dong aku. By the way nih, kalau ada yang kepo, maksudnya pas kamu ke Bali, kamu tuh tinggal di Bali apa Jakarta? Bali dan Jakarta. Sebenarnya suamiku kebanyakan di Bali sejauh ini, tapi sekarang udah kayaknya mau akan lebih banyak di Jakarta gitu. Jadi kalau misalnya kayak lagi nganggur nih 4-5 hari balik ke Bali. Karena di Bali sendiri aku ada tempat, ada anjing, ada kucing gitu. Jadinya emang perlu ditengok gitu sebulan sekali. Jadi di sini home, Jakarta juga home. Home, iya. Kamu sebagai si pecinta anabul, karena aku sempat lihat YouTube-mu juga adalah, dan even your Instagram sebenarnya mengatakan bahwa half of your heart adalah untuk anak-anak bulu gitu ya. Kalau di Jakarta kucing semua? Kucing semua. Ada berapa? 16. Mbak? Enggak kurang banyak. Kenapa itu sampai 16? 3 itu beli, sisanya rescue. Oh. Jadi sisanya kucing-kucing kampung yang kelebihan berat badan gendut, lucu banget. Tapi kan kucing banyak yang terlantar di Jakarta, masa setiap kali ada yang lihat kucing semua lo bawa pulang ke rumah? Nah itu dia betul, makanya semenjak mungkin udah 3 tahun belakangan ini sudah tidak segila dulu lah ya. Iya. Kalau dulu tuh ngerasa kayak semua harus ditolong, tapi ternyata cara menolong tuh ya nggak harus begitu nggak harus dimasukin ke rumah kok. Gitu. Bisa disteril, bisa dikasih makan, bisa dibawa kita ke rumah sakit aja terus dilepas. Bisa kita donasi, macam-macam ya. Macam-macam gitu. Oke. Ya udah akhirnya udah nggak mau nge-rescue lagi, aku pikir kayak nggak deh, ini nggak efektif gitu karena itu bukan pekerjaan aku ya, kecuali emang punya yayasan gitu, punya shelter. Tidak mau lagi ya guys, tapi dia pindah ke Bali ikut suami, dia rescue lagi di sini anjing sama kucing lagi gimana? Itu kucing tuh di plafon tiba-tiba ngeong-ngeong di kantor suamiku yang lama. Kata suamiku ini kayak ada kucing deh, terus kita dobrak, plafonnya masih gipsum soalnya waktu itu di kantor. Ternyata bener ada anak kecil segini, numpang beranak tuh ibunya naruh di atas. Iya mungkin, terus ya udah, terus kita taruh di atas kandang, ada kayak ada genteng, terus ada tempatnya gitulah buat naruh supaya kalau ibunya mau ketemu datang ambil deh nih gitu, nggak apa-apa, nggak diambil juga. Dasar ya ibunya. Dasar ya. Perempuan macam apa kamu cing? Ya udah akhirnya udah kita ambil. Bawa deh. Untung 1, biasanya kan kucing kalau beranak banyak, berapa tuh? Iya mungkin yang lain udah nggak tahu lah ya. Jadi 1 itu. 1 itu terus ya. Rescue Poki juga anjingku yang dari Jakarta, terus kita lihat bisa akrab. Poki namanya Poki. Poki Barata. Nggak pakai Poki. Kalau lagi pilek bilang Pongki jadi Poki loh. Iya. Poki. Terus akhirnya pas kita lihat bisa nih, bisa bersatu walaupun nggak akur-akur ya. Tapi tetap bisa sebelahan lah. Gitu. Pom, anjing pom. Pom tapi pom kampung jadi agak besar. Pom Campina. Pom kan kecil.
Harusnya, Iya. tapi mungkin dia digagahi oleh oleh anjing ya. kampung kali ya. Jadi akhirnya bapaknya oke, jadi agak Gitu. gede. Kamu agak ini ya, apa ya? Kalau aku melihat hidupmu tuh agak tidak mengikuti jalur yang seharusnya tergeneralisasi harus terjadi pada orang-orang seperti kamu. Misal, Contoh, keturunan Arab. oh ya, Ya dong, sampai ada tanah di Yaman segala mah kurang Arab apa ya? betul. Tapi kamu ini senang anjing. Iya benar ya. Iya kan? Itu kan agak out of the box ya. Banget. Out of the Bajunya gini lagi kan. box. Bajunya casual chill. Saya bilangnya casual chill ya. Makasih. Iya, casual chill gitu. Agak, nah itu apakah memang it doesn't bother you? Karena biasanya kan melihat kamu Instagrammu juga engagementnya tinggi sekali ya. Maksudnya orang nge-like-nya bisa banyak banget, terus komen. Kamu nggak ini ya, nggak terganggu dengan komen yang misalnya semoga kakaknya akhirnya dapat hidayah kalau jangan pelihara anjing atau misalnya kan kita ini berdasarkan yang aku baca. Galak ya kamu tuh di rumah ya. Talk back gitu ya. Iya, aku pasti kalau mamaku bilang ngelawan. Aku bilang berpendapat lah, bukan ngelawan. Menurutku karena hidupku keras dan sampai aku bisa di sini nih sekarang itu aku pakai aturanku.